Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan ketiga kali ini. Di sini Bapak akan menerangkan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa semoga nanti di pelajaran yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bagaimana semestinya. Mungkin ketua kelas bisa langsung memimpin doa. Bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja kan? Tentunya dong harus baik-baik saja. Jangan lemah, jangan sakit. Kita harus semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum masuk langsung ke pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Fajar Mualaf, Muhammad Suli, baik. Sebelum masuk langsung kepada materi, apa kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Bagus, siap. Kalian harus siap, oke? Karena pelajaran hari ini sangat menarik untuk kalian. Di sini Bapak akan menerangkan. Di sini Bapak sudah menuliskan ya tentang pelajaran hari ini yang ingin Bapak terangkan. Di sini ada masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum Bapak melanjutkan langsung ke materi ini, Bapak ingin menanyakan kalian terlebih dahulu untuk materi yang minggu lalu Bapak itu jelaskan. Adakah yang masih ingat? Mungkin Fajar Mualaf, Suli? Padahal Bapak ini belum itu ya, apa pelajaran minggu lalu. Tapi kalian sudah bisa menjawab. Berarti kalian ini IQ-nya tinggi. Cara mengingatnya itu bagus. Minggu lalu Bapak menerangkan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu bisa dilakukan di pasar, di halayak masyarakat, di berbagai tempat. Contoh, kita membeli barang di pasar, itu bisa dikatakan kegiatan ekonomi. Oke, langsung saja. Di sini Bapak akan menerangkan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di sini ada masalah pokok ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia akan dihadapkan dengan berbagai berbagai masalah. Hal ini disebabkan karena jumlah macam kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Mengapa seperti itu? Oke, langsung saja. Pada era klasik, di era klasik ini ada tokoh ekonomi Adam Smith yang merupakan tokoh ekonomi klasik. Di poin pertama, sini ada masalah produksi yang menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Di sini ada masalah produksi. Apa itu produksi? Ada yang tahu? Semuanya? Baik. Produksi itu artinya yang bisa menghasilkan suatu barang atau jasa. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti itu. Itu adalah produksi. Di poin kedua ada masalah konsumsi.
itu yang menyangkut kegiatan menghabiskan, konsumsi itu menghabiskan atau mengurangi penggunaan suatu benda. Artinya di masalah konsumsi ini adalah menggunakannya, bisa dikatakan menstabil, menghabiskan, bisa dikatakan memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produksi. Tadi memproduksi, lalu konsumsi yang menghabiskannya, seperti itu. Di poin ketiga ada masalah distribusi. Distribusi ini menyangkut kegiatan yang menyalurkan kepada produsen maupun konsumen, seperti itu. Distribusi sendiri artinya itu adalah menyalurkan barang yang disalurkan. Contoh, pabrik memproduksi sandal, didistribusikan atau disalurkan kepada penjual atau pedagang yang berada di pasar dan lain sebagainya. Itu yang namanya distribusi. Yang selanjutnya ada pada era modern. Di era modern ini ada tokoh ekonomi juga yang bernama Paul Samuelson, yaitu seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat yang mengemukakan 3 permasalahan pokok ekonomi. 3. Yang pertama, apa? Yang kedua, bagaimana? Yang ketiga, untuk siapa? Di sini ada yang bisa jawab apa, bagaimana, untuk siapa? Di sini kalian akan menemukan jawaban yang tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa. Oke, di sini ada masalah ekonomi bagi produsen. Di poin pertama tadi apa itu barang apa yang harus diproduksi. Barang apa yang harus diproduksi. Contoh, barang apa yang harus diproduksi oleh pabrik tersebut. Di poin kedua, ini ada sangkut pautnya ya. Di poin pertama, kedua, dan ketiga. Di sini ada 3 poin, yaitu apa, bagaimana, untuk siapa. Di poin kedua ini ada bagaimana barang tersebut diproduksi. Bagaimana barang tersebut diproduksi. Tadi kan apa, contoh tadi Bapak itu mencontohkan pabrik. Pabrik ini harus memproduksi barang apa. Di poin kedua, bagaimana pabrik itu memproduksi barang tersebut. Di poin ketiga, untuk siapakah barang itu diproduksi. Ada yang tahu untuk siapa? Bagus. Untuk kalian sendiri, bisa untuk bapak, untuk orang tua kalian, bisa. Di kedua ada masalah ekonomi yang dihadapi oleh konsumen. Di sini masalah pokok yang dihadapi oleh konsumen di sini adalah terbatasnya alat pemuas. Maksud dari alat pemuas di sini adalah seperti halnya contoh motor ataupun mobil. Kenapa dikatakan masalah? Karena suatu contoh pabrik memproduksi motor ataupun mobil itu hanya 10 motor lah, seperti itu. Itu kan terbatas. Yang memproduksi itu terbatas, hanya 10. Jadi sedangkan bisa dikatakan masalah karena kebutuhan manusianya itu sendiri tidak terbatas, ataupun manusianya ini banyak, seperti itu. Jadi itu kan tidak sinkron, ataupun bisa dikatakan masalah, seperti itu. Oke, lanjut saja. Di sini ada sistem perekonomian ataupun sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasikan seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga, negara, pemerintah, ataupun masyarakat. Lebih jelasnya di sini. Di sistem ekonomi ada permasalahan atau masalahnya itu ada 4. Sistem ekonomi itu ada 4.
sistem ini kan pengaturan, sedangkan yang dibahas tadi oleh Bapak masalah ekonomi. Ini ada sangkut pautnya ya. Masalah dengan sistem ekonomi ada sangkut pautnya. Oke, langsung saja. Sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional, yang kedua pasar, yang ketiga terpusat, yang keempat adalah campuran. Ada yang mengerti artinya semuanya ini apa? Ayo anak-anak. Fajar, dengarkan. Bapak ingin menanyakan kepada kamu. Ada yang tahu? Sistem ekonomi ini kan ada 4. Tradisional, pasar, terpusat, ataupun campuran. Mungkin kalian tahu, Fajar tahu apa? Ya makanya harus dengarkan. Oke? Baik, Bapak akan menjelaskan. Dengarkan ya anak-anak, biar kalian paham dan tahu tentang apa itu masalah ekonomi ataupun sistem ekonomi itu sendiri. Baik, langsung saja. Di poin pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Kalau berkaca tradisional itu adalah turun-menurun. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu tetap turun-temurun. Kalau pengaturannya A ya sampai sekarang pengaturannya juga A, seperti itu. Berarti tradisional ini adalah turun-menurun. Contoh, kalau orang dulu kan tidak ada uang, jadi cara melakukan kegiatan ekonomi itu bisa dengan cara bertransaksi. Si A dengan si B bertransaksi, atau istilahnya kalau zaman dahulu itu barter, bisa dikatakan pertukaran. Contoh, seorang pemilik sapi yang menghasilkan susu sapi, 1 wadah susu sapi, sedangkan si pemilik sapi ingin membeli beras, ingin ingin mengkonsumsi beras. Jadi si pemilik sapi ini itu menukarkan susu sapinya kepada pemilik pertanian, yaitu yang memiliki beras. Itulah terjadi yang namanya sistem barter, seperti itu, pertukaran. Yang kedua ada sistem ekonomi pasar. Di sini sistem ekonomi pasar ini suatu sistem yang mengarahkan seluruh kegiatan ekonominya itu, entah itu seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu contoh, seorang pemilik sapi menjual hasil susu perasannya sapinya itu ke dalam sebuah pasar, seperti itu. Yang ketiga ada sistem ekonomi terpusat, yaitu pusat adalah ke paling atas, pusat. Terpusat itu sendiri artinya suatu sistem ekonomi yang seluruhnya kebijakan ataupun peraturannya itu, peraturan perekonomiannya itu ditentukan oleh pemerintah atau oleh atasan pusat, seperti itu. Contohnya Bapak bisa jelaskan tentang sebuah negara. Contohnya yang menganut sistem ini, terpusat ini, ada beberapa negara di dunia ini, seperti halnya Cina, Korea Utara, dan Rusia. Itu menganut sistem ekonomi terpusat karena 3 negara tersebut itu di negara yang menganut negara komunis, seperti itu. Makanya itu menganut sistem ekonomi terpusat. Di poin terakhir itu ada sistem ekonomi campuran. Di sini, di sistem ekonomi campuran di sini ialah sistem hasil perpaduan dari terpusat maupun pasar. Itu perpaduan antara pasar dan terpusat, seperti itu. Contoh, di Indonesia dapat melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya supermarket ataupun Alfamart dan Indomaret
itu kan bisa dikatakan dalam kegiatan ekonomi, dikategorikan dalam kegiatan ekonomi. Cuman itu dikendalikan oleh pemerintah pusat. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak jelaskan ya. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak ingin membagikan sebuah kelompok kepada kalian, kelompok A, B, C, dan D. Mungkin sebelumnya ada sebuah kelompok terlebih dahulu. Ya, kalau memang sudah ada kelompok, di sini Bapak akan di kelompok A mencari contohnya sistem ekonomi tradisional. Yang kelompok B mencari tentang pasar. Sedangkan yang C mencari tentang contoh tentang terpusat. Sedangkan yang D mencari contoh tentang campuran. Nanti Bapak ingin meminta kepada kalian tentang contoh-contoh tersebut. Contoh tersebut apa saja? Tapi jangan dijawab sekarang karena Bapak ingin Bapak memberi PR seperti itu. Nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, kesimpulannya pada pelajaran hari ini yaitu kebutuhan manusia itu dihadapkan pada berbagai masalah. Hal ini disebabkan karena jumlah dan macam kebutuhan manusia itu tidak terbatas, melainkan banyak seperti itu. Sedangkan di produksi ini kan masuk dalam sistem ekonomi. Jadi produksi itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.